Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun, yang menghormati saudara pejabat sementara Bupati Karimun, yang kami hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir bersama-sama kita dari Polres Karimun diwakili oleh Polsek Tebing, dari Dandim 0317 hadir, dan dari Danlanal diwakili. Yang kami hormati saudara sekretaris daerah, yang kami hormati saudara asisten, saudara kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, serta camat dan kepala bagian sekretariat daerah Kabupaten Karimun. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sidang paripurna ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu terkhusus rekan-rekan dari pers yang hadir juga pada kita Babinsa Kecamatan Tebing. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah memberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam acara rapat paripurna pengumuman terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2020-2040. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada hadirat baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan selamat datang dan ucapkan kepada pejabat sementara Bupati Karimun Bapak Heri Andrianto yang saat ini dipercaya oleh pemerintah Provinsi Riau untuk mengisi sementara kekosongan jabatan Bupati Karimun. Harapan kami bersama-sama tentunya semoga kita dapat selalu berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik, utamanya untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, sekaligus bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah, bupati, dan gubernur yang aman dan damai. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sebagaimana amanat peraturan DPRD Kabupaten Karimun nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib pasal 212 ayat 1 huruf C bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah anggota untuk rapat paripurna pengumuman penyampaian rancangan peraturan daerah. Melihat daftar hadir paripurna pada hari ini, maka
rapat paripurna pengumuman terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2040 secara resmi saya nyatakan dibuka. Untuk diketahui bersama bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah ini merupakan penyesuaian atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 terhadap ketentuan yang mengikat bahwa seluruh tata ruang wilayah pada kabupaten kota haruslah selaras dengan sejalan dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana tata ruang wilayah merupakan arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Karimun yang bertujuan mewujudkan Karimun sebagai daerah yang berbasis pertanian, perikanan, dan industri. Sidang dewan yang kami hormati, adapun agenda acara rapat paripurna hari ini antara lain: 1. Penyampaian pidato PJS Bupati Karimun terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024. Yang kedua, pandangan umum praksi-praksi terhadap pidato PJS Bupati Karimun. Selanjutnya, ketiga, tanggapan PJS Bupati Karimun terhadap pandangan umum praksi-praksi. Dan yang keempat, penyerahan rancangan perda kepada pimpinan DPRD. Dan kelima, pembentukan panitia khusus terhadap rancangan perda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2040. Sidang dewan yang terhormat, kita langsung saja masuk pada acara yang pertama, yaitu penyampaian rancangan perda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini disampaikan oleh PJS Bupati. Saudara PJS Bupati, tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan dulu izin saya bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk meneruskan pekerjaan kita, dan saya bertugas sampai tanggal 5. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang saya hormati. Yang terhormat Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Yang terhormat tokoh masyarakat, kaum cendekiawan dan cerdik pandai, pimpinan partai politik, rekan-rekan pers, LSM dan ormas, serta para undangan yang berbahagia. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selaku umat senantiasa berusaha dan mengikuti segala ajarannya. Rasa syukur tersebut kita sampaikan karena atas ridhonya masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini disampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tahun 2020-2040. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah diamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun sekali, rencana tata ruang wilayah atau disebut RT/RW dapat dilakukan peninjauan kembali dengan pertimbangan bahwa selama kurun waktu tersebut, baik itu perubahan oleh dinamika pembangunan maupun perubahan regulasi di pusat maupun di daerah, yaitu antara lain yang pertama, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan, Karimun. Kedua, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Ketiga, terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037. 4. Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota. Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Karimun tahun 2011 sampai 2031 dilakukan dalam upaya untuk melihat kembali kesesuaian, efektivitas, dan substansi rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan, strategis, dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Evaluasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun tahun 2011 sampai 2031 tersebut menghasilkan nilai bahwa secara substansi atau muatannya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan regulasi saat ini dan direkomendasikan agar dilakukan pencabutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rangkaian penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun tentang RT/RW Kabupaten Karimun tahun 2020-2040 sangatlah panjang hingga di bulan Juli tahun 2020. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sudah memberikan persetujuan substansi agar rancangan tersebut dan mengamanatkan agar segera ditetapkan menjadi peraturan daerah selambat-lambatnya 1 tahun. Saudara Ketua dan Wakil Ketua anggota Dewan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras, dan seimbang antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, maka diperlukan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun. Tujuan revisi itu dapat dicapai melalui pengaturan, pengendalian, serta pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang berbasis industri, pertanian, perikanan, serta mempertimbangkan mitigasi bencana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Rancangan RT/RW Kabupaten Karimun bertujuan mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju berbasis industri, pertanian, dan perikanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Adapun kebijakan RT/RW Kabupaten Karimun meliputi yang pertama, pengembangan kawasan budidaya untuk peningkatan perekonomian dengan memperhatikan kelestarian wilayah kepulauan. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan. Dan yang ketiga, peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi dalam mewujudkan kebijakan tersebut meliputi yang pertama, strategi pengembangan kawasan budidaya untuk meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan kelestarian wilayah kepulauan.
Yang kedua, strategi peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan. Dan yang ketiga, strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan negara. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, rancangan Perda Kabupaten Karimun tentang RT/RW Kabupaten Karimun adalah menyempurnakan struktur ruang wilayah Kabupaten Karimun, baik dari sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah, menyempurnakan rencana pola ruang berikut dengan ketentuan umum peraturan zonasinya. Kemudian revisi RT/RW Kabupaten Karimun juga mengkaji kawasan yang memiliki pengaruh ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, memiliki potensi sumber daya alam untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis pada Kabupaten Karimun, menyempurnakan hal-hal lainnya yang terkait. Kabupaten Karimun memiliki dua kawasan strategis terdiri atas pertama kawasan strategis nasional yang disingkat KSN, dan yang kedua kawasan strategis kabupaten yang disingkat KSK. Untuk kawasan strategis nasional, dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi yang pertama kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, dan yang kedua kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Untuk kawasan strategis kabupaten, dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi yang pertama kawasan sentra pertanian terpadu atau disingkat agropolitan di Kecamatan Undur Utara. Yang kedua, kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu atau disingkat SKPT di Kecamatan Moro dan Kecamatan Gurai. Yang ketiga, kawasan pariwisata pesisir dan bahari di Kecamatan Bulu, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Gurai. Semua sumber daya alam, sosial, dan lingkungan buatan dalam skala wilayah kabupaten diatur dan ditata di sini. Karenanya fungsi RT/RW Kabupaten Karimun ini akan menjadi pedoman dalam penetapan lokasi investasi serta menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah atau masyarakat di Kabupaten Karimun. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain: pertama, ketentuan umum peraturan zonasi berisi arahan pemanfaatan ruang dengan ketentuan diperbolehkan bersyarat, dan tidak diperbolehkan. Yang kedua, ketentuan perizinan yang terdiri dari pertama, izin yang berkaitan dengan lokasi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan dan tata bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang seperti persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, izin perubahan pembangunan tanah atau disingkat IPPT, perizinan klarifikasi atau perizinan lokasi, perizinan mendirikan pembangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Selanjutnya C, ketentuan insentif dan disentif yang meliputi pertama, pemberian insentif sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RT/RW. Yang kedua, pemberian insentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah. Diharapkan adanya peran masyarakat yang akan memelihara kualitas ruang dan ikut serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah yang akan kami sampaikan ini agar disepakati dan disetujui. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua, Wakil Ketua, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Karimun atas kerjasama yang selama ini yang sudah dijalin dengan baik.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna ini. Akhirnya marilah kita sama-sama kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing kita, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan seluruh amanat yang telah diemban kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kalimun dari Adrian Terima kasih kepada saudara Seperti Karimun atas penyampaian rancangan perdanya. Rancangan perda ini selanjutnya akan kami bahas pada tingkat pembicaraan tingkat 1 dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Karimun. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato JS Bupati Karimun. Untuk pandangan umum ini kami sarankan dan kami tawarkan kepada rekan anggota DPRD agar dapat disampaikan secara tertulis. Apa bisa disetujui? Tertulis disetujui? Kami sarankan kepada saudara Bupati dan ini pemerintah daerah agar dapat segera memberikan jawaban juga secara tertulis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang akan disampaikan kepada Sekretariat DPRD. Pimpinan, walaupun disampaikan secara tertulis, mohon sebentar waktunya pimpinan. Kami minta yang tertulis kami ini diterima oleh pimpinan dulu, karena menghargai kerja dari fraksi kami. Walaupun nanti disampaikan satu persatu pimpinan. Terima kasih Pak Putra, saya mau baca nih satu nih. Nomor dan urut fraksi ya, urutan fraksi. Persilakan dari fraksi Golkar. Selanjutnya fraksi PKS. Silakan. Selanjutnya kami persilakan PDI Perjuangan. Silakan selanjutnya fraksi Demokrat. Silakan fraksi Hanura. Kami persilakan fraksi Amanat Nasional. Kami persilakan fraksi Kebangkitan Bangsa. Terakhir, silakan fraksi Gerindra. Terima kasih kepada rekan-rekan fraksi yang telah menyampaikan pandangan umumnya secara tertulis, dan kami sekali lagi agar jawaban pandangan fraksi dapat disampaikan kepada Sekretariat DPRD secara tertulis.
Selanjutnya kita masuk pada acara penyerahan rancangan perda ini. Sebelumnya kami berikan ruang kepada PJS Bupati Karimun dan hadirin undangan. Kita lanjutkan saja penyerahan kepada pimpinan DPRD dalam rancangan peraturan daerah. Dalam rangka pembentukan panitia khusus terhadap rancangan peraturan tata ruang tersebut, maka paripurnanya akan saya skor selama 15 menit karena kita akan mengisi waktu acara pertemuan serupa dengan PJS Bupati Karimun silaturahmi, dan kita lanjutkan dengan pembentukan dan pengesahan struktur pimpinan pansus. Ya, kepada rekan-rekan undangan dan rekan dari forum koordinasi pimpinan daerah dan bapak-bapak hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan kami memberikan ruang untuk melanjutkan tugas rutinitas keseharian dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Rapat paripurna ini saya skor selama 15 menit. Apa yang kita tekankan dalam perda yang baru ini, Pak? Ada dua. Yang pertama kita, kalau nggak salah saya, dua itu mengenai sempadan laut, danau, sungai. Dan yang kedua itu masalah kehutanan. Wilayah pertahanan. Hah? Termasuk wilayah pertahanan. Wilayah pertahanan. Ya. Kalau untuk yang tadi kawasan laut sempadan itu seperti apa kondisinya sekarang dan akan kita selanjutnya? Jadi teknisnya ada di situ lah, ada di pansus nanti sama-sama DPD. Teknisnya. Teknisnya ya. Ya itu. Kalau yang jelas sekarang titik beratkan masa kawasan pertanian, perikanan yang kita tata kembali bahwa wewenang laut sudah tidak di kabupaten kota, sudah di provinsi, maka ini harus kita tata ulang batas-batas wilayah das, daerah sungai, dan kawasan-kawasan daerah perbatasan bersama negara maupun kabupaten kota tetangga. Tapi ini nanti kan teknisnya bersama dengan OPD terkait kita menetapkan itu. Ya Bang, selanjutnya agendanya apa? Ya? Selanjutnya agendanya apa? Agendanya kita akan membentuk pansus, ya. Dalam bentuk pansus kita akan bahas dalam tahap 1 bersama-sama DPD. Dia bergabung di panitia khusus tata ruang. Ya mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama tata ruang ini sudah selesai dan diharapkan oleh masyarakat secepatnya para investor untuk melanjutkan investasi di Karimun. Pemulihan ekonomi ini bergantung pada tata ruang. Banyak menunggu, mereka menunggu. Ya, dulu. Gitu ya. Nanti ikuti perkembangan. Dan kita harapkan juga bisa sampai ke RT RW, tentunya RT RW yang ASN, ya kan? Karena kan di RT RW kita kan ada juga yang ASN, dan kita harap pegawai betul-betul memahami tentang aturan pilkada ini terhadap pegawai, karena sanksinya cukup besar. Karena sanksinya bisa sampai pemberhentian, jangan sampai kerja keras mereka selama berapa puluh tahun dan harus berhenti kalau sampai mereka tidak netral gitu. Ya. Oke. Terus,